Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, masih mengkaji kitab Awaiqut Talabil Ilm, hambatan-hambatan, penghalang-penghalang yang menjadikan ilmu tersebut tidak berkah dan tidak bermanfaat. Dan kita sampai pada halaman ke-92. Di antara perkara yang bisa menjadikan penuntut ilmu agama ini ilmunya tidak bermanfaat dan juga tidak berkah, tidak menambah kebaikan untuk dirinya, yaitu mudarul istighal bin nasi. Di sini beliau jelaskan mudarat sibuk dengan aib orang lain. Ini diantara penghalang yang menjadikan penuntut ilmu tidak berkah dan tidak bermanfaat ilmunya, kalau dia sibuk dengan aib-aib yang ada pada orang lain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Dr. Abdus Salam Barjas rahimahullah, wal yahdharu minal ishtighali bin nasi wat taftishi an ahwalihim wal aibi lahum fa inna dzalika itsmun hadirun. Kata beliau, berhati-hatilah dari kalian sibuk mengurusi aib-aib yang ada pada orang lain, dan kalian mencari-cari kesalahan yang ada pada diri orang lain tersebut, dan kalian membuka aib-aib mereka, yang itu semuanya adalah dosa yang nyata. Wal maksiyatu min ahli ilmi a'zamu minha min ghairihim, dan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang yang berilmu dosanya lebih besar daripada mereka yang belum mengetahui ilmunya. Nah, ini kaidah itu. Di antara sebab dosa itu bisa menjadi besar apabila pelakunya itu orang yang paham ilmunya. Makanya orang awam zina dengan ustadz atau kiai zina, dosanya besaran ustadz sama kiai yang zina, karena dia sudah tahu ilmunya. Sama ini dengan orang yang buka aib, dengan orang yang sibuk dengan aib saudaranya. Kalau itu dilakukan oleh orang yang dia sudah tahu ilmunya, maka itu lebih lebih besar dosanya untuknya. Dijelaskan di sini. Kenapa? Kalau orang yang berilmu itu melakukan dosa, dosanya lebih besar daripada mereka yang belum tahu ilmunya. Li'anna ghairahum yaqtadi bihim, karena orang-orang itu akan mengikuti dia. Oh,
dia aja yang soleh sukanya gibah. Dia aja yang rajin sholat sukanya ngomongin aib orang. Berarti nggak apa-apa kali. Itu yang menjadikan dosanya besar karena orang lain jadi ngikutin dia. Yang orang lain tersebut dia nggak paham kalau itu dilakukan oleh orang soleh berarti jadi boleh. Subhanallah. Nah, ini yang menjadikan sebab orang itu menjadi lebih besar dosanya kalau dia orang yang berilmu tapi dia melakukan maksiat dan dosa tersebut. Apa sebabnya? Karena orang lain akan meneladaninya, mengikutinya. Kemudian kata beliau, "Wa man kana taba'ahu syarri min ghairihim ja'alahum hujjatan lahu." Barang siapa yang tabiat-tabiatnya menjadi buruk, maka itu akan menjadi hujjah untuknya. Nah, tadi orang itu dia ngikutin siapa? Orang yang dia anggap soleh, berilmu. Tapi orang soleh dan berilmu itu melakukan maksiat. Akhirnya orang awam ini menjadikan perbuatan orang soleh itu sebagai apa? Hujjah baginya. Si fulan aja yang rajin ke masjid suka gibah juga. Si fulan aja ya yang rajin ya menuntut ilmu ternyata suka buka aib juga. Nah, itu jadi apa? Hujjah untuknya. Ketika dia ikuti itu tabiat yang buruk dari orang lain, dia jadikan itu sebagai hujjah untuknya. Wali'annal ishtighala bin nasi yudayyi'ul masalih an-nafi'ah. Karena sesungguhnya sibuk dengan aib-aib yang ada pada orang lain itu menjadikan seseorang banyak kehilangan perkara-perkara yang bermanfaat dan maslahat untuknya. Dia kehilangan itu perkara yang maslahat dan manfaat. Wal waqtin nafis, dia kehilangan waktu yang berharga. Wa yadhhaba bahjatal ilmi wa nurihi, dia pun menjadikan ilmu dan cahayanya hilang dari dalam dirinya. Nah ini kita harus berhati-hati dengan yang namanya sibuk dengan aib orang lain, yang kita sering sebut dengan apa? Ghibah. Karena ini dosa yang hampir seluruh manusia gak bisa lepas dari yang namanya ghibah. Apa artinya ghibah? Rasulullah bersabda dalam hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, atadruna mal ghibah? Wahai sahabatku, kalian tahu itu apa ghibah? Kata para sahabat, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut sesuatu yang ada pada diri saudaramu yang seandainya diri saudaramu itu mendengarnya, dia akan membencinya. Berarti yang dia sebut apa? Aibnya, kekurangan-kekurangannya. Dia sebutkan kekurangan, apakah itu pada tubuhnya? Si fulan mah budek, si fulan mah telni, mikirnya telat, kayak komputer Pentium 1. Itu sudah ghibah. Bicara kekurangan yang ada pada tubuh saudaranya. Si fulan mah kalau jalan lelet, lambat. Itu sudah ghibah. Ya, apalagi membicarakan ya kekurangan pada tubuhnya, dia gendut, dia kurus, dia pendek. Ya.
dia mohon maaf duburnya besar, itu sudah masuk kategori ghibah, membicarakan apa? Kekurangan yang ada pada tubuh saudara. Termasuk juga ghibah membicarakan kekurangan pada akhlak seorang muslim. Fulan mah pelit, bakhil, gigih. Fulan mah ya sukanya cari muka. Sering tuh ya. Fulan mah cari muka aja. Ya, itu sudah ghibah. Membicarakan kekurangan yang ada pada akhlak orang lain. Ya. Atau juga membicarakan aib-aib yang berkaitan dengan urusan keduniaannya. Fulan mah jorok, ya. Fulan mah tukang tidur. Fulan mah kalau makan rakus. Itu sudah ghibah. Banyak sekali ini yang kita nggak lepas dari ini ketika membicarakan aib saudara muslim kita. Ya, padahal jumhur ulama, mayoritas para ulama sepakat ghibah itu dosa besar. Walaupun memang ada pendapat sebagian kecil ulama yang mengatakan ghibah itu dosa kecil, tapi jumhur, mayoritas para ulama sepakat ghibah itu dosa besar. Berarti kalau orang itu melakukan dosa besar, dia disebutnya orang apa? Fasik. Makanya itu yang bahaya. Kalau orang hobinya ghibah, dia selalu melakukan perbuatan kefasikan, lama-lama dia menjadi orang yang fasik. Dan orang yang fasik di dalam syariat Islam, seluruh kesaksiannya ditolak dan tidak diterima. Gak layak dia jadi saksi pernikahan. Kalau dia jadi saksi, gak sah nikahnya. Gak layak dia jadi saksi dalam jual beli hutang piutang. Ini bahayanya dosa ghibah. Ya, dosa besar jatuh dalam kefasikan. Makanya ini yang sering diingatkan. Bahkan Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair juga memasukkan ghibah itu menjadi dosa besar. Apa dalilnya? Mayoritas ulama yang mengatakan bahwa ghibah itu dosa besar. Dalilnya para ulama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12 menyamakan orang yang melakukan ghibah seperti memakan bangkai daging saudaranya. Kata Allah apa? Dalam surah Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang dari kalian itu suka memakan bangkai daging saudaranya? Bukankah dia membencinya? Kata Allah. Kita kalau dikasih bangkai kambing, kira-kira mau makan nggak ya? Ya, kita dikasih bangkai sapi, mau makan tidak? Enggak. Kenapa kita nggak mau makan? Jijik, bangkai. Apalagi kalau itu bangkai daging manusia. Makanya kata mayoritas ulama, lihat Allah samakan itu. Orang yang ghibah, bicarakan aib-aib saudaranya, cari-cari kesalahan aib saudaranya, itu seperti orang yang makan bangkai daging saudara. Daging manusia itu, bangkai lagi, makan daging bangkai manusia. Tapi Allah tutup ayat ini dengan apa? Wattaqullah innallaha tawwabur rahim.
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ya, kita hampir nggak lepas. Tapi setelah kita tahu, ya, maka kita bertaubat kepada Allah. Karena kita tahu di antara nama Allah yang husna, wa huwal ghafurul wadud. Dia Allah yang Maha pengampun. Aku harus bedakan ini, pengampun dengan Maha pengampun. Beda tidak? Beda tidak? Pengampun saja dengan Maha pengampun. Beda. Untuk kalau baca fikih Asmaul Husna itu, Syekh Abdul Razak ketika menafsirkan makna Al-Ghafur, kalau tahu nama Allah yang husna ini, antum semakin cinta sama. Kata Syekh Abdul Razak dalam fikih Asmaul Husna itu, Al-Ghafur itu mengandung 4 perkara. Nama Allah Al-Ghafur itu kan terkandung di dalamnya sifat Maha Pengampun. Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa hambanya sebanyak apapun dosa hambanya tersebut. Allah akan mengampuni dosa hambanya sebanyak apapun dosa hambanya tersebut. Itu makna Al-Ghafur. Dalilnya hadis qudsi. Ini jadi hadis terakhir dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Yang kata Allah, ya bna Adam, law balaghat dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosa kalian sudah sampai menyentuh langit. Bayangin, bukan sebumi lagi, tapi sudah menyentuh langit, begitu banyak. Ya. Dan kalian mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni, betul. Nah, ini makna Al-Ghafur. Allah ampuni dosa seorang hamba sebanyak apapun dosa orang tersebut. Yang kedua, makna Al-Ghafur, Allah akan ampuni dosa seorang hamba sebesar apapun dosanya. Allah akan ampuni dosa seorang hamba sebesar apapun dosanya. Walaupun itu dosa apa yang paling besar? Syirik. Selama dia masih hidup, masih mau bertaubat sebelum dia wafat, Allah terima taubatnya. Allah nggak ngampunin dosa syirik kan kalau dia sebelum wafat belum bertaubat. Tapi ketika dia bertaubat, maka Allah akan terima taubatnya tersebut. Nah, ini makna Allah akan ampuni sebesar apapun dosa orang tersebut. Maka termasuk ghibah ini. Ya, hampir kita mungkin pernah melakukan ghibah, maka tahu sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah Maha penerima taubat. Yang ketiga, makna Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa seorang hamba sesering apapun dia melakukannya. Allah akan ampuni dosa seorang hamba sesering apapun dia melakukannya. Ini dalilnya ada dalam hadis qudsi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aznaba abdi dzamban, kata Allah, hambaku telah berbuat dosa kepadaku. Faqala Allahumma ghfirli ya Rabbi. Kemudian hambaku berkata, ya Allah, ampunilah dosaku.
Kata Allah, hambaku ini tahu anna lahu rabban yaghfiru lahu dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Hambaku tahu dia memiliki Rabb yang mau mengampuni dosanya tersebut, atau juga Allah akan mengazabnya. Dan dalam hadis qudsi itu Allah mengatakan, aku ampuni dosanya. Nah, ini makna Al-Ghafur yang ketiga. Allah ampuni dosa seorang hamba sesering apapun hamba itu melakukan. Yang keempat, makna Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Allah ampuni dosa hamba-hambanya sebanyak apapun jumlah orang yang melakukannya. Sebedain nggak antum yang keempat dengan yang pertama? Hah? Yang pertama tadi apa? Sebanyak apapun dosa yang dilakukan hamba. Yang kedua, sebesar apapun dosa yang dilakukan hamba. Yang ketiga, sesering apapun dosa yang dilakukan hamba. Yang keempat, sebanyak jumlah orangnya, maksudnya. Pelakunya. Sebanyak apapun pelaku dosanya. Sebanyak apapun pelaku dosanya, Allah tetap akan ampuni dosa hambanya. Nah, ini makna Al-Ghafur. Maka nggak boleh kita putus asa dari rahmat Allah kalau kita pernah jatuh dalam dosa ghibah, mencari aib saudara kita, maka kita segera mohon ampun kepada Allah. Baik, dalil yang kedua, jumhur ulama mengatakan kenapa ghibah itu masuk dalam dosa besar? Karena Rasulullah SAW mengancam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah berkata, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum." Kata Rasulullah, pada saat aku dimi'rajkan, pada saat Rasulullah dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga neraka, dan mereka mencakar wajah-wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka sendiri. Kukunya dari tembaga neraka, tembaga api neraka. Kemudian Rasulullah berkata, "Fakultu man haula'i ya Jibril?" Siapa itu mereka wahai Jibril yang mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka? Maka malaikat Jibril menjawab, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Mereka itu yang dulu ketika di dunia suka memakan bangkai daging saudaranya, suka makan daging manusia. Maksudnya mereka yang suka cari aib-aib saudaranya, membuka aib saudaranya, na'udzubillah. Apalagi bicaranya di medsos ya. Medsos itu selama nggak terhapus, itu akan terus dibaca orang. Ya, itu bahaya sekali. Ya, makanya di sini kata pengarang ya, kitab ini kan, jangan sibuk dengan aib orang lain, sibukkan dengan aib yang ada pada diri kita sendiri. Itu yang akan menjadikan ilmu kita berkah. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
yubsiru ahadukum al-qadha fi a'yunin nas wa yansawna al-jaza fi ainihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, salah seorang dari kalian bisa melihat kotoran yang ada pada mata saudaranya, tapi dia lupa. Dia nggak bisa melihat kayu besar yang ada di hadapannya. Maknanya sibuknya apa? Aib orang lain, cari-cari kesalahan orang lain. Apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya? Ya, kita sebarkan aibnya, kita buka aibnya. Apa manfaat? Lebih baik kita sibuk dengan aib-aib yang ada pada diri kita sendiri yang juga sudah banyak. Kalau kita sibuk dengan aib kita, maka kita jadi orang yang beruntung. Kata ulama, tuba liman syaghalahu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aib-aib yang ada pada dirinya sendiri, sehingga dia lupa, nggak sempat tuh untuk ngurus aib yang ada pada orang lain. Ini dalil yang kedua. Kenapa jumhur ulama berpendapat dosa ghibah itu masuk dalam kategori dosa besar, dan orang yang melakukannya jatuh dalam kefasikan. Yang ketiga, dalilnya hadis juga, tapi hadisnya hadis mauquf, perkataan sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Kata sahabat Amr bin As, marartu ala maitatil bigha. Aku berjalan dengan para sahabat yang lain dan aku melewati bangkai bighal. Bighal itu peranakan kuda dan keledai. Apa namanya kalau di Indonesia? Kuda dan keledai kawin, anaknya namanya bighal. Blaster. Enggak, nama hewannya maksudnya. Ada enggak? Enggak ada di Indonesia. Apa nama hewannya tuh? Kalau kuda kawin dengan keledai, itu anaknya namanya bighal dalam bahasa. Ya. Kata Amr bin As, kami melewati bangkai bighal ini. Kemudian aku berkata kepada sahabat yang lain, siapa yang mau makan daging bangkai bighal ini? Kata sahabat yang lain, bagaimana kami mau makan? Ini sudah jadi bangkai. Maka kami jijik untuk memakannya. Maka Amr bin As berkata, sungguh mengherankan mereka yang merasa jijik memakan daging bangkai hewan, tapi mereka senang makan bangkai daging manusia saudaranya yang muslim. Ya, kata Amr bin As, ya, sungguh mengherankan ada orang jijik makan bangkai daging binatang, tapi dia senang makan daging bangkai manusia saudaranya yang muslim. Nah ini bahaya dari melakukan ghibah. Dalil-dalil yang disebutkan jumhur, ghibah itu masuk dalam dosa besar. Bahkan Allah Ta'ala mengancam di dalam Al-Quranul Karim, surah yang sudah antum hafal. Kata Allah, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka setiap orang yang melakukan humazah dan lumazah. Apa itu humazah? Humazah itu mereka yang bicara aib saudaranya untuk mengejeknya, tapi dengan perbuatan. Jadi dia nyontohin misalnya, Bulan misalnya kalau jalan kayak orang pincang, ya, akhirnya dia contoh ini, Bulan kalau jalan kayak gini nih. Itu namanya humazah. Ya, biasanya kan jadi bahan candaan tuh sama orang Indonesia.
Padahal itu diancam tuh, ya. Celaka orang yang melakukan humazah, dia bicara aib saudaranya dengan cara apa? Mencontohkan dengan perbuatannya. Adapun lumazah, dia bicara tentang aib saudaranya, mencelanya dengan perkataan. Nah, ini itu, ya. Allah ancam di dalam Al-Quran orang yang melakukan humazah dan juga lumazah yang itu masuk dalam bentuk ghibah, kata ulama. Nah, ini dalil-dalil yang membuktikan bahwasannya ghibah itu dosa besar. Ternyata bukan hanya orang yang bicara ghibah yang dosa. Orang yang dengerin ghibah, dia juga jatuh ke dalam dosa. Menjadi pendengar setia ghibah itu sudah dosa, ya. Jadi pendengar tuh, ya. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau sampai membawakan bab khusus. Beliau beri judul Babu Tahrimi Sama'il Ghibati wa amara man sami'a ghibatan muharramatan biraddiha wal inkari ala qailiha fa in ajiza aw lam yaqbal minhu faraqa dhalikal majlis in amkanahu. Beliau buat bab khusus dalam Riyadhus Shalihin. Beliau beri judul bab haramnya mendengarkan ghibah dan perintah untuk mereka yang mendengarkan ghibah yang haram untuk membantahnya atau mengingkarinya. Artinya dia bela kehormatan saudaranya. Kalau dia nggak mampu melakukan itu, maka lebih baik dia tinggalkan majelis ghibah tersebut. Bahwa ini bab khusus dan beliau bawakan dalilnya di sini. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, man radda an irdi akhihil muslim raddallahu an wajhihi minan nari yaumal qiyamah. Ini keutamaan itu, bela kehormatan saudara muslim kita ketika dibicarakan aib-aibnya. Kata Rasulullah, siapa yang membela kehormatan saudara muslimnya, maka Allah akan menjauhi wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Siapa yang bela kehormatan saudara muslimnya, Allah juga akan selamatkan dia wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah Ka'ab bin Malik yang pernah nggak ikut perang apa? Ka'ab bin Malik nggak ikut perang apa? Perang Tabuk. Terkena fitnah, ya, karena saat itu situasinya panas, sedang panas-panasnya, kurma juga tinggal dikit lagi matang, ya. Maka pada saat Rasulullah sudah sampai di kota Tabuk, Rasulullah sholat bersama sahabat seperti biasa. Rasulullah habis sholat membalikkan badannya ke arah sahabat. Tiba-tiba Rasulullah berkata, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Kata Rasulullah, Ka'ab bin Malik mana ya? Sedang apa dia sekarang? Kok nggak ikut bersama kita dalam perang Tabuk? Faqala rajulun min Bani Salimah. Tiba-tiba seorang laki-laki dari Bani Salimah berkata, ya Rasulullah, habasahu burdahu
wan nazaru fi itfaihi. Wahai Rasulullah, Ka'ab bin Malik sudah terhalangi dengan harta dan pakaiannya. Sudah sibuk dia dengan urusan dunia. Makanya gak ikut perang bareng kita. Kemudian Mu'az bin Jabal ada di situ. Lihat, Mu'az bin Jabal bela kehormatan Ka'ab bin Malik. Kata Mu'az bin Jabal, bi'sa ma qulta. Sungguh buruk sekali apa yang kau ucapkan. Wallahi ya Rasulullah, lihat sampai bersumpah. Demi Allah wahai Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khairan. Kami nggak kenal Ka'ab bin Malik kecuali dia orang yang baik. Dia dibela sama Mu'az bin Jabal. Walaupun memang Ka'ab salah itu. Dia gak ikut perang Tabuk, itu aib. Tapi bukan berarti dia sampaikan itu ya di tengah banyak orang. Makanya kata Mu'az, dia bela kehormatannya, ya Rasulullah, demi Allah kami gak kenal Ka'ab kecuali dia orang yang baik. Antum, kalau ada orang gibahin saudaranya di WA, ya, maka cukup antum bela dengan kalimat kayak gitu aja. Ya, enggak kok fulan itu orang yang baik. Ya, maka itu cukup membela kehormatan saudara muslim kita. Ya, nanti ini jadi dalil nih, enggak boleh kita duduk di majelis ghibah. Kalau antum enggak berani bela kehormatan saudara antum, lebih baik antum tinggalkan majelis ghibah tersebut. Nah, ini diberikan judul oleh Imam Nawawi. Kalau dia nggak mampu mengingkari ya tentang apa yang diucapkan orang tersebut, dia bicarakan aib-aib saudaranya, dia nggak mampu membela kehormatan saudaranya, maka dia tinggalkan majelis tersebut. Nah, ini diantara dalil ternyata bukan orang yang bicara ghibah saja yang dosa, tapi orang yang dengerin ghibah dia pun jatuh dalam dosa. Ya, bayangin dengerin ghibah ya. Apalagi antum dengerin infotainment. Ya, yang isinya apa? Gibahin rumah tangga orang. Habis itu rumah tangga orang. Ya. Makanya haram bicara tentang gosip, ya. Apalagi terbukti itu benar, itu malah betul-betul ghibah. Ya, maka nggak layak ya seorang mukmin atau mukminah dia malah betah dengerin gosip-gosip kayak gitu, karena itu masuk dalam kategori majelis ghibah. Ya. Kemudian ikhwah, bagaimana caranya kita bertaubat dari dosa ghibah? Bagaimana caranya kita bertaubat dari dosa ghibah? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan, orang yang pernah menggibahi saudaranya, selain dia mohon ampun dan taubat kepada Allah, dia harus minta maaf kepada orang yang pernah dia gibahi. Jadi dia datang, dia minta kehalalan dari saudaranya tersebut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kata sebagian ulama, kalau orang mau bertaubat dari dosa ghibah, selain dia mohon ampun dan taubat kepada Allah, maka dirinci oleh pendapat yang kedua ini. Yang pertama, kata pendapat kedua, kalau orang yang digibahi tahu dirinya digibahi, maka dia harus minta maaf kepadanya. Kalau orang yang digibahi tahu dirinya digibahi. Yang kedua, kalau orang yang digibahi nggak tahu dirinya digibahi, kata
pendapat kedua, yang kayak gini nggak harus minta maaf, tapi cukup dengan membicarakan kebaikan-kebaikannya. Dalam riwayat lain, memohonkan ampun untuk dosa orang yang kita gibahi. Itu caranya bertaubat dari dosa gibah. Dan wallahu a'lam, Syekh Utsaimin rahimahullah lebih menguatkan pendapat yang kedua. Jadi dirinci tadi ya. Kalau orang yang digibahi tahu dia digibahi, baru kita harus minta maaf. Tapi kalau dia nggak tahu, nggak perlu kita minta maaf. Apalagi kalau dia tahu malah susah maaf, malah sakit hati dia, ya. Kalau dia tahu digibahi, makanya kalau dia nggak tahu, cukup kita bicarakan kebaikan-kebaikannya dan mohonkan ampun untuk dosanya. Nah, ini ya, pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat cara kita bertaubat dari dosa kita. Ya, ada sebuah riwayat yang disampaikan salafus saleh, kafaratun man igtabtahu an tastaghfira lahu. Cara seseorang bertaubat dari dosa gibahnya dengan dia memohonkan ampun untuk orang yang dia gibahi. Ya. Taib yang terakhir ya, tentang gibah ini cukup deh. Gibah yang dibolehkan, ya. Ada gibah yang diharamkan, ada gibah yang dibolehkan, ya. Kenapa gibah ini dibolehkan? Kata ulama, karena di dalamnya ada maslahat, ya, ada maslahat yang lebih besar. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar membawakan syair ini. Kata beliau, az-zammu laisa bighibatin fi sittatin. Ghibah yang bukan merupakan perbuatan tercela itu ada 6. Mutazallimin wa mu'arrafin wa muhadzarin wa limuzhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalatil munkar. Kata beliau ada 6 gibah yang tidak tercela dan tidak haram. Yang pertama, mutazallimin, orang yang terzolimi dan dia mengadu kepada pihak yang berwenang. Antum punya tetangga tiap malam nyetel musik gede-gede, ya. Akhirnya antum dan keluarga nggak bisa tidur. Antum ngadu ke Pak RT. Pak RT, ini tetangga saya ganggu tiap malam dengar musik kencang-kencang. Ditanya sama Pak RT, siapa namanya? Enggak, saya takut gibah. Enggak bakal ketahuan. Maka ini gibah yang dibolehkan. Sampaikan siapa namanya. Ya, ini namanya mutazallimin, orang yang dalam keadaan terzalimi. Tapi dia ngadunya kemana ya? Ke pihak yang berwenang. Ya. Yang kedua, wa mu'arrafin, untuk memperkenalkan seseorang. Walaupun memang yang lebih baik nggak menyebutkan aibnya, tapi kalau memang terpaksa maka itu dibolehkan. Contoh, ada orang nanya sama antum, Pak, kenal Pak Fulan nggak? Pak Fulan, yang namanya Pak Fulan di sini ada 3, Mas. Ya, yang mana maksudnya? Akhirnya dia bingung gimana jelasinnya. Disebutin aibnya, Pak Fulan yang gendut apa yang kurus? Ya, itu nyebutin aib tidak? Iya, maka itu dibolehkan supaya orang ini kenal. Ya, bahkan para ulama hadis terkadang mereka menyebutkan lakop-lakop julukan orang yang meriwayatkan hadis atau ulama itu yang dikenal lakopnya itu seperti penyebutan aibnya. Ya.
Seperti misalnya ya Al-A'mash. Ya. Al-A'mash itu kan artinya orang yang agak pincang. Ya. Tapi dikenalnya ulama itu memang panggilannya gitu. Atau pernah dengar Hatim Al-Asam, ulama tabi'ut tabi'in. Kenapa kok ada Al-Asamnya? Karena banyak nama Hatim itu. Supaya untuk membedakan, ulama tambahin dengan kata Al-Asam. Apa artinya asam? Sumun, bukmun, umyun. Apa sumun? Hah? Apa sumun? Hah? Tuli apa bisu? Hah? Tuli. Ya, seperti menyebutkan aibnya, tapi di situ untuk apa? Supaya orang kenal ini yang meriwayatkan. Ya. Yang ketiga, wa muhadzarin, untuk memperingatkan kaum muslimin dari keburukannya. Nah ini boleh. Fulan terkenal suka nyebarin pemikiran-pemikiran sesat, pluralisme, sekulerisme, komunisme, ya, maka boleh memperingatkan kaum muslimin, hati-hati, pemikirannya itu sesat, ya, karena ini dalam rangka apa? Menghindarkan kaum muslimin dari terpengaruh dengan pemikirannya, ya. Yang keempat, wali muzhirin fisqan, gibah yang dibolehkan juga untuk orang yang terang-terangan melakukan dosa dan maksiat. Ya, misalnya dia suka mabuk di tengah umum, ya, maka itu dibolehkan kita sebut, oh fulan mah suka mabuk, karena dia sudah melakukannya apa? Terang-terang. Ya, suka main judi di tengah masyarakat, ya, maka boleh kita katakan, oh penjudi dia, karena dia sudah melakukan apa? Dosanya terang-terang. Yang kelima, wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Datang ke ulama, ke asatiza, kiai, bicara tentang aib. Misalnya istri antum lah gitu, ya. Istri saya kayak gini, dibuka aibnya, boleh? Boleh, dalam rangka apa? Minta fatwa. Walaupun yang lebih baik jangan antum katakan istri antum. Bilang aja, ini ada seorang istri kelakuannya kayak gini sama suaminya, kan lebih baik. Masa antum buka aib istri sendiri? Ya, lebih baik katakan ada istri kelakuannya kayak gini sama suaminya. Kira-kira gimana sikapnya? Ya, maka itu lebih baik menutupi aib istri. Walaupun kalau dia sebutkan boleh. Ya, yang darah dalilnya kan dulu Fatimah binti Qais itu dilamar 2 orang laki-laki. Ya, yang satu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satu Abu Jahal. Kata Rasulullah ketika dimintai pendapat oleh Fatimah, ya Rasulullah, yang mana ini yang bagus untuk aku terima? Tapi Rasulullah malah sebutin 2 keburukan orang ini. Yang satu Abu Jahal itu dia nggak pernah lepas tangannya dari tongkat, selalu bawa tongkat kemana-mana. Sebagian ulama menafsirkannya, oh dia mah orangnya suka mukul. Adapun Abu Sufyan, dia orang yang miskin. Muawiyah bin Abi Sufyan orang yang miskin. Makanya Rasulullah katakan sudah nikah saja dengan Zaid bin Harith. Ini dalil diantara bolehnya bicara keburukan orang dalam meminta fatwa. Yang keenam, ghibah yang dibolehkan, wa man talabal i'anah fi izalatil munkar, orang yang minta
meminta pertolongan atau bantuan untuk bisa mengubah kemunkaran. Ya, untuk lihat ya, misalnya ada seorang pencuri, ya, ada seorang yang dia suka nyolong, maka antum datengin polisi, fulan ini suka nyolong, suka nyuri. Boleh dalam rangka apa? Untuk mengubah kemunkaran. Nah ini 6 ghibah ya diperbolehkan. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi yang dicukupkan itu tentang kita jangan sibuk dengan aib yang ada pada orang lain, hendaklah kita sibuk dengan aib-aib yang ada pada diri kita sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.